Metaverse. Metaverse adalah istilah yang didefinisikan secara longgar yang merujuk pada dunia virtual, di mana pengguna yang diwakili oleh avatar berinteraksi, biasanya dalam 3D dan berfokus pada koneksi, sosial, dan ekonomi. Istilah Metaverse berasal dari novel fiksi ilmiah tahun 1992 Snow Crash sebagai gabungan dari kata meta dan universe. Dalam Snow Crash, Metaverse dibayangkan sebagai versi internet yang merupakan dunia virtual tunggal, universal, dan imersif yang difasilitasi oleh penggunaan headset realitas virtual atau VR dan realitas tertambah atau AR. Istilah Metaverse sering dikaitkan dengan teknologi realitas virtual dan dimulai pada awal tahun 2020-an. Dengan Web3, istilah ini telah digunakan sebagai kata kunci oleh perusahaan untuk membesar-besarkan kemajuan pengembangan berbagai teknologi dan proyek terkait untuk tujuan hubungan masyarakat, privasi informasi, kecanduan pengguna, dan keselamatan pengguna adalah masalah dalam Metaverse yang berasal dari tantangan yang dihadapi industri media sosial dan video game secara keseluruhan. Komponen teknologi Metaverse telah dikembangkan dalam permainan video daring atau platform dunia virtual Second Life tahun 2003, sering digambarkan sebagai Metaverse pertama karena menggabungkan banyak aspek media sosial ke dalam dunia 3 dimensi yang persisten dengan pengguna yang direpresentasikan sebagai avatar. Tetapi, klaim historis pengembangan Metaverse dimulai segera setelah istilah tersebut diciptakan. Proyek awal termasuk Active Worlds dan The Palace, game populer yang digambarkan sebagai bagian dari Metaverse termasuk Habbo Hotel, World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, VR Chat, dan platform pembuatan game Roblox. Dalam wawancara pada Januari 2022 dengan Wired, pencipta Second Life Philip Rosedale menggambarkan Metaverse sebagai internet 3 dimensi yang dihuni oleh orang-orang yang hidup. Interaksi sosial dan dunia virtual 3D seringkali menjadi fitur integral dalam banyak game daring multi pemain masif. Pada tahun 2017, Microsoft mengakuisisi perusahaan VR Altspace VR dan sejak itu menerapkan avatar virtual dan rapat yang diadakan dalam realitas virtual ke dalam Microsoft Teams. Pada tahun 2019, perusahaan jejaring sosial Facebook meluncurkan dunia VR sosial yang disebut Facebook Horizon. Pada tahun 2021, perusahaan tersebut berganti nama menjadi Meta Platforms dan ketuanya Mark Zuckerberg menyatakan komitmen perusahaan untuk mengembangkan Metaverse. Banyak teknologi realitas virtual yang diiklankan oleh Meta Platforms masih harus dikembangkan. Whistleblower Facebook Frances Haugen mengkritik langkah tersebut, menambahkan bahwa fokus Meta Platforms yang berkelanjutan pada proyek-proyek berorientasi pertumbuhan sebagian besar dilakukan dengan mengorbankan jaminan keamanan di platform mereka. Meta Platform juga menghadapi kritik keselamatan pengguna mengenai Horizon Worlds karena pelecehan seksual yang terjadi di platform tersebut. Pada tahun 2021, Meta mengalami kerugian lebih dari 10 miliar US dollar pada departemen pengembangan Metaverse-nya. Dengan Mark Zuckerberg mengatakan bahwa ia memperkirakan kerugian operasional akan meningkat secara signifikan pada tahun 2022. Pada bulan Februari 2023, Zuckerberg menulis sebuah posting Facebook yang mengumumkan peralihan perusahaan dari Metaverse untuk fokus pada AI. Beberapa implementasi Metaverse bergantung pada mata uang digital dan seringkali mata uang kripto. Aset dalam Metaverse terkadang diperdagangkan sebagai token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT dan melacak kepemilikan menggunakan teknologi blockchain. Aplikasi yang diusulkan untuk teknologi Metaverse termasuk peningkatan produktivitas kerja, lingkungan belajar interaktif, e-commerce, interaksi massa audiens, perawatan kesehatan, dan real estate. Titik akses untuk Metaverse mencakup komputer dan telepon pintar untuk keperluan umum, realitas tertambah, realitas campuran, dan realitas virtual. Ketergantungan pada teknologi VR telah membatasi pengembangan Metaverse dan adopsi skala luas. Keterbatasan perangkat keras portable dan kebutuhan untuk menyeimbangkan biaya dan desain telah menyebabkan kurangnya grafis dan mobilitas berkualitas tinggi. Headset nirkabel ringan telah berjuang untuk mencapai kepadatan piksel tampilan retina yang diperlukan untuk perendaman visual.
Masalah lain untuk adopsi teknologi skala luas adalah biaya. Dengan headset VR konsumen berkisar antara harga 300 hingga 3.500 US dollar pada tahun 2022. Pengembangan perangkat keras saat ini difokuskan untuk mengatasi keterbatasan headset VR, kacamata, sensor, dan meningkatkan pencelupan dengan teknologi haptik. Belum ada adopsi spesifikasi teknis standar untuk implementasi metaverse secara luas, dan implementasi yang ada bergantung terutama pada teknologi milik sendiri. Interoperabilitas merupakan perhatian utama dalam pengembangan metaverse, yang berasal dari kekhawatiran tentang transparansi dan privasi. Telah ada beberapa proyek standarisasi lingkungan virtual. Deskripsi adegan universal adalah spesifikasi untuk pertukaran grafik komputer 3D yang dibuat oleh Pixar dan didukung oleh Blender, SkinKit Apple, dan Autodesk 3D Max. Perusahaan teknologi Nvidia mengumumkan pada tahun 2021 bahwa mereka akan mengadopsi USD untuk alat pengembangan metaverse mereka. GITF adalah spesifikasi untuk transmisi dan pembuatan adegan dan model 3D yang efisien oleh mesin dan aplikasi yang dibuat oleh Kronos Group, sebuah konsorsium industri yang mengembangkan standar terbuka bebas royalti. Pada bulan Agustus 2022, diumumkan bahwa GITF 2.0 telah dirilis sebagai standar internasional ISO/IEC 12113/2022. OpenXR adalah standar terbuka untuk akses ke perangkat dan pengalaman realitas virtual dan augmented. Standar ini telah diadopsi oleh Microsoft untuk HoloLens, Meta Platforms untuk Oculus Quest, HTC untuk HTC Vive, Qualcomm untuk Snapdragon Space XR Developer Platform, dan Valve untuk Stream VR. Nah, itu dia sekilas tentang Metaverse. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.